Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang interpolasi linear. Di mana interpolasi linear merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan nilai dari interpolasi tersebut. Lalu, interpolasi linear ini menggunakan suatu penggal garis lurus yang melalui dua titik, gradien atau kemiringan garis lurus. Kemiringan garis lurus ini melalui titik x0, y0 dan x1, y1. Lalu, apabila dua titik ini dihubungkan dengan sebuah garis lurus, maka untuk setiap x yang berada di antara x0 dan x1 dapat dinyatakan dengan gambar berikut ini. Nah, dari situ kita peroleh persamaannya. Sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya yaitu y sama dengan y0 ditambah x dikurang x0 dikali y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Setelah itu, kita dapat juga px-nya. Px itu y0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali y1 dikurang y0. Sehingga nanti dapat suatu fungsinya px sama dengan y0 sama dengan fx0. Untuk lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, suatu nilai fungsi di x0 sama dengan 2, sedangkan y0 sama dengan 5. Di x1 sama dengan 6, sedangkan di y1 sama dengan 14. Carilah nilai fungsi di x2 sama dengan 7 dan di x3 sama dengan 10. Gunakan interpolasi linear. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita mencari M. M itu apa? M itu adalah gradien, di mana rumus gradien adalah y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Udah diketahui y1-nya, udah diketahui y0-nya, udah diketahui x1-nya, udah diketahui x0-nya. Maka tinggal kita masukkan aja sehingga dapatlah gradiennya 2,25. Setelah dapat gradiennya, kita cari persamaan garis lurusnya. Dimana tadi kan persamaan garis lurusnya itu rumus dari y itu kan, nah ini y0 ditambah x dikurang x0 dikali y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Yang ini tadi itu kan bisa diumpamakan dengan px. Nih, sama kan nilainya kan? Nah, udah gitu px itu sama dengan y0 sama dengan fx0. Nah, dari situlah kita dapat rumusnya yang ini. Y sama dengan px sama dengan y0 ditambah x dikurang x0. Dari mana x dikurang x0-nya itu? Dari fungsi ini, dari yang fx0-nya ini. Kalau nanti dia fx1, berarti di sininya x1 dikurang yang ini. Nah, udah dapat kan? Y0-nya kan udah tahu kita 5. X-nya ini dan X0-nya juga tahu 2. Jadi dapatlah fungsi Y-nya ini 5 ditambah X dikurang 2. Udah dapat fungsi Y-nya, tinggal masukkan ke Y2. Kenapa Y2? Karena kita disuruh nyari nilai fungsi di X2. Kalau nanti kita disuruh nyari nilai fungsi di X4, di sini dibuat Y4. Nah, rumusnya itu kan yang ini kan. Y-nya kan umpamanya kan ini 5 ditambah X dikurang 2. Berarti ini 5 ditambah X2 kurang 2. Kenapa X2? Karena dia Y2. Kalau nanti Y4, berarti di sininya X4. Nah, kemudian sama dengan kan nilai X2 kan udah dapat, udah diketahui kan 7. Tinggal masukkan aja 5 ditambah 7 dikurang 2. 7 kurang 2, 5. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, begitu untuk XX berikutnya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan contoh lain dari interpolasi linear. Jadi di sini nggak beda jauh ya dengan persamaan garis lurus. Kita tinggal mensubstitusikan beberapa dari X dan beberapa dari Y.
Oke, dari situ saya buat contoh. Bila diketahui bahwa nilai fungsi di X0 itu 4, kemudian ada Y0-nya itu 9. Kemudian di X1-nya itu 14, Y1-nya 21. Kemudian pertanyaannya, carilah nilai fungsi di X2 sama dengan 8 dan X3 sama dengan 12. Fungsi ini, ingat ya teman-teman, fungsi itu dalam bentuk fx atau y. Fx itu ataupun px atau gx itu bisa kita singkat dengan y. Oke, langsung saja kita masuk ke gradiennya. Rumus gradiennya M sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Oke, karena di sini masing-masing udah diketahui Y1-nya itu ada 21, kemudian Y0-nya itu 9, kita substitusikan atau kita gantikan masing-masing variabel dengan angka yang diketahui. Per X1 kurang X0, variabel X1 dan variabel X0 itu kita ganti dengan konstanta yang udah diketahui ya. Jadi 14 kurang 4, maka hasilnya adalah 12 per 10. 21 kurang 9 itu 12, 14 kurang 4 itu 10. Baik teman-teman, setelah itu kita bagikan sama-sama bagi 2, jadinya 6 per 5. Kalau kita jadikan bilangan koma itu 1,2, itu gradiennya. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan garis lurus, di mana Y sama dengan PX sama dengan Y0 tambah X kurang X0. Sama dengan 9 tambah X kurang 4. 9 itu dari mana? Itu 9 itu dari fungsi sebelumnya. Ya, ini dia, 9. Oke, kemudian X di sini tetap menjadi X karena apa? Permintaannya di sini Y. Kemudian di sini X0 kita ganti dengan 4. Ya. Setelah itu kita cari Y2. Y2 sama dengan 9 tambah X2. Kenapa X2? Karena kita carikan Y2, maka fungsi X yang kita pakai adalah X2 kurang 4. Maka sama dengan 9 tambah dalam kurung 8 kurang 4. Maka jadinya sama dengan 9 tambah 4 sama dengan 13. Y3 pun tidak beda jauh dengan Y2, cara mencarinya 9 tambah X3 kurang 4 sama dengan 9 tambah 12 kurang 4. Maka hasilnya adalah 9 tambah 8 sama dengan 17. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Di sini ada sebuah contoh, yaitu perkirakan atau prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut. Pada tahun 2000 jumlah penduduknya itu 179.300 dan pada tahun 2010 203.200. Berapakah prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005? Maka dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa X0-nya itu 2000, X1-nya 2010, Y0-nya 179.300 dan Y1-nya itu 203.200. Karena yang ditanya itu berapa prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005, maka tahun 2005 ini kita misalkan sebagai X. Kemudian kita langsung saja masuk ke rumus. PX sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 kurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ini ke rumus yang ada di sini. Maka setelah disubstitusikan, nih dapatlah hasilnya 191.250. Jadi, diperkirakan jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005 adalah 191.250 orang. Contohnya, suatu nilai fungsi di X0 sama dengan 3, sedangkan di Y0 sama dengan 8. Di X1 sama dengan 11 adalah Y1 sama dengan 16. Carilah nilai fungsi di X2 sama dengan 7 dan X3 sama dengan 10 menggunakan interpolasi linear. Yang pertama, M sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Y1-nya kan sama dengan 16. Y0-nya sama dengan 8. 16 dikurang 8 per X1-nya kan 11. X0-nya 3. 11 dikurang 3 sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Selanjutnya, persamaan garis lurusnya Y sama dengan PX sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0. X-nya kan belum ada. Y0-nya 8. 8 ditambah X dikurang 3. Jadi untuk mencari X2 sama dengan 7, Y2 sama dengan 8 ditambah X2 dikurang 3. X2-nya kan 7.
8 ditambah 7 dikurang 3 sama dengan 12. Begitu juga untuk mencari Y3-nya. Y3 sama dengan 8 ditambah X3 dikurang 3. X3-nya tadi 10. 8 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 15. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh lain dari interpolasi linear. Di sini contohnya diketahui data sebagai berikut. Nilai X 1, 2, 3, 4, dan 5, dan nilai Y 1, 4, 9, 16, dan 25. Dari data ini tentukan harga Y pada X sama dengan 3,5. Nah, nilai X sama dengan 3,5 itu kan terletak pada 3 dan 4. Maka dapat kita misalkan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. X1 sama dengan 3, nilai Y-nya kan 9. Maka kita taruh Y1 sama dengan 9. Dan X2 sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan 16. Maka dapat Y2-nya sama dengan 16. Nilai X-nya sama dengan 3,5. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan Y1 tambah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1. Maka tinggal kita masukkan saja nilai Y dan X-nya. Y sama dengan 9 tambah Y2-nya 16 kurang Y1-nya 9. 16 kurang 9 per X2 kurang X1, 4 kurang 3 dikali X. Nilai X-nya tadi kan 3,5, maka kita masukkan 3,5 kurang X1. X1-nya sama dengan 3, maka 3,5 kurang 3. Sehingga sama dengan 9 tambah 7 per 1 dikali 0,5. Sama dengan 9 tambah 3,5. Sehingga hasilnya 12,5. Carilah nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1, 1,5 dan 3,25. Penyelesaiannya yaitu untuk titik pertama kita ketahui bahwa X1-nya adalah 1 dan Y pertamanya adalah 1,5. Dan untuk titik yang kedua nilai X2-nya adalah 3 dan untuk Y yang kedua adalah 2,5. Adapun nilai X dari soal adalah 2,1. Ada yang ditanya dari soal adalah nilai Y. Adapun rumus untuk mencari nilai Y yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Setelah kita ketahui rumusnya, maka kita masukkan angka-angka dari nilai-nilai Y dan X tersebut. Adapun nilai akhir dari nilai Y itu sendiri adalah sama dengan 2,05. Contoh berikutnya, tentukan nilai Px dengan menggunakan interpolasi linear apabila diketahui X sama dengan 8, Y1-nya 16, Y2 25, dan X1-nya 4, dan X2-nya 5. Kemudian kita jawab, kita ambil permisalan dari soal yang sudah diketahui, X-nya sama dengan 8-nya, Y1 sama dengan 16, Y2 sama dengan 25, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 5. Kemudian dari situ kita masukkan rumus Px-nya, yaitu Y1 ditambah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikalikan X kurang X1. Nah, dari rumus ini kita gantikan dari permisalan ini ke sini. Kemudian dihitung, dapatlah Px-nya adalah 52. Jadi, nilai dari Px dengan menggunakan interpolasi linear adalah 52.